jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwahyu Marisa, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor dari SDN Gunung Sindur 03, akan melakukan praobservasi dengan rekan kerja saya, yaitu Bu Desti. Silakan Bu Desti mau memperkenalkan diri. Ya baik, terima kasih waktunya atas Marisa ya. Perkenalkan, nama saya Desi Ardani. Di sini saya memegang jadi wali kelas 2B ya Bu Risa, di sekolah SDN Gunung Sindur 03. Baik, terima kasih Bu Desti. Kami akan melaksanakan praobservasi. Kita laksanakan sekarang ya Bu ya, Oke, praobservasinya. Baik Bu Desti. Bu Desti, kita akan melakukan coaching nih, saya dengan Bu Desti. Nah, di sini Bu Desti ingin tujuan pelaksanaan coaching kita hari ini itu apa ya Bu Desti ya? Iya. Tujuannya itu saya akan ingin ya Bu ya, saya ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Baik Bu, pembelajaran diferensiasi dan KSE ya Bu ya. Baik Bu Desti, untuk mata pelajaran yang akan nanti diajarkan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, mata pelajarannya apa ya Bu? Ya, untuk mata pelajarannya ada dua ya Bu. Di sini mata pelajaran pertama itu bahasa Indonesia, Oke. yang kedua itu matematika. Baik, bahasa Indonesia dan matematika ya Bu ya. Iya. Tujuan pembelajaran dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dituju itu bahasa Indonesia-nya apa, matematikanya apa Ibu? Iya baik, untuk tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama itu dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa dapat mampu menggunakan tanda titik dengan benar. Nah, tujuan yang kedua dalam bahasa Indonesia, siswa dapat memahami penggunaan tanda titik dalam percakapan dengan benar. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran matematika nih, matematika tujuannya siswa dengan mengamati gambar dan berdiskusi dapat memahami penggunaan tanda waktu dengan benar. Untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini berarti Bu Desti sudah membuat diagnostik ya, sudah dibedakan dari beberapa tipe untuk murid-muridnya Ibu? Iya sudah. Oh sudah Bu. Dibagi menjadi 3 kelompok Bu. Oke. Kelompok yang pertama itu kelompok audio, kelompok yang kedua visual, dan kelompok yang ketiga itu kinestetik. Oh gitu Bu ya, baik Ibu. Nah, kekuatan yang ada dalam diri Ibu dalam mencapai tujuan Ibu dalam pembelajaran diferensiasi ini apa ya Bu ya? Ya, kekuatannya di sini saya mempelajari atau mencari informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan misal dari sumber internet atau YouTube. Kekuatan Bu Desti dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kekuatan Ibu apa ya? Ya, karena kemarin kita sudah berdiskusi ya Bu, kita sudah sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini saya sudah sedikit paham nih tentang materi atau pembelajaran yang akan diajarkan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, baik Ibu. Nah, di sini kalau dari skala 1 sampai 10 ya Bu Desti ya. Iya. Posisi Bu Desti dalam pencapaian untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia matematika itu tadi ada di skala mana ya Bu Desti? Ya, untuk di skala saat ini masih di skala 7 ya Bu ya mungkin. Skala 7 ya Bu Desti ya. Kalau skala 7 berarti masih ada 3 nih Bu yang mau menuju ke 10, berarti ada hambatan ya mungkin ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, menurut Bu Desti hambatannya itu apa sih Bu? Ya, untuk hambatan yang pertama itu mungkin waktu ya Bu, dan yang kedua itu fokus siswa. Baik, waktu dan fokus siswa ya Bu. Iya. Menurut Bu Desti, Ibu tahu nggak apa solusi untuk waktu dan fokus siswa tersebut Ibu? Ya, untuk waktu di sini
saya akan lebih disiplin waktu. Dan untuk fokus siswa, di sini saya akan berkolaborasi dengan siswa agar fokus belajar siswanya dapat berjalan dengan baik. Nah, rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini kira-kira apa saja nih rencananya Bu Desti? Ya, rencananya di sini saya akan menggunakan KSE ya Bu untuk solusi dalam fokus siswa. Nah, selanjutnya kita juga dapat sharing ya Bu ya, kita bisa kolaborasi dengan agar solusi ini cepat berjalan dengan lancar. Baik, itu tadi baru fokusnya. Kalau rencana untuk waktunya bagaimana nih? Untuk dalam hal waktu, di sini anak itu akan lebih disiplin waktu dalam pengerjaan tugas agar waktunya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau disiplin waktu, ada lagi nggak solusi yang lain gitu Bu untuk agar waktunya itu benar-benar bisa tepat waktu gitu Bu Desti? Iya, di sini akan memanggil atau menunjuk salah satu siswa untuk mengomunikasikan kepada teman-temannya agar waktunya itu tepat ya Bu ya, nggak melebar atau nggak molor gitu ya Bu iya. ya, karena kebanyakan diskusi gitu ya Bu ya. Oke ya, berarti di satu kelompok ada satu siswa. Oh gitu, oke. Iya, Jadi setiap kelompoknya. Oke Bu, baik. Nah, untuk ukuran keberhasilannya nih Bu, ukuran keberhasilan rencana dari Bu Desti apa ya? Ya, untuk keberhasilan di sini saya ingin atau mengharapkan siswa itu belajarnya senang gitu ya Bu ya, tidak bosan dalam belajar, lalu juga hasil pembelajaran itu tercapai dengan nilai KKM yang di atas KKM ya Bu ya, nilai siswanya di atas KKM. Oke Bu. Untuk komitmennya Ibu, komitmen Ibu terhadap rencana ini apa Ibu? Ya, komitmen yang pertama itu dalam diri saya ya Bu, dalam diri saya itu tentang disiplin waktu. Iya. Lalu komitmen yang kedua untuk menjaga komitmen saya yang pertama itu di sini kita bisa sharing lagi ya Bu tentang komitmen saya agar komitmen ini dapat terlaksana dengan baik. Baik Ibu, insya Allah nanti saya akan membantu menjaga komitmennya ya Bu ya. Menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan atau rencana Bu Desti ini? Iya, dalam hal pembelajaran ya Bu, dalam di kelas itu saya akan berkolaborasi dengan siswa agar hambatan atau solusi tersebut dapat terlaksana. Lalu untuk yang kedua itu yang dapat membantu itu Bu Risa ya Bu ya. Iya. Lalu itu kita dapat bersosialisasi atau bekerjasama nih Bu dengan wali kelas 2A dan kelas 2C. Oke, kolaborasi dengan Wali kelas yang lain. Ya, baik. Baik Bu Desti, semoga nanti waktu pelaksanaan pembelajarannya mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematikanya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dapat berjalan lancar ya Bu Desti ya. Dan insya Allah nanti saya izin untuk observasi di kelas Bu Desti. Iya, rencananya kapan nih Bu Desti? Lebih cepat lebih baik ya Bu. Baik. Jadi minggu depan boleh ya Bu ya. Baik, oke Bu Desti, nanti berarti Bu Desti menyiapkan segala sesuatunya. Nanti kita berkolaborasi lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Desti atas observasinya. Sekian Bu Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timeless treasures. With an abundance of natural wealth, Indonesia is not just one. Bagimu negeri jiwa raga Sudah semua ya, sekarang dibuka halaman 27. Sudah dibuka halaman 27. Ya, lihat di buku ibu ya, lihat di buku ibu. Di buku ibu ini ada gambar suasana malam. Membagikan tugas kerja beserta didik.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara sama layang, iman bidadara sama layang. Sayang, sayang si patokaan. Mirna, Anita, Exo. Makai go gorokan sayang, sayang, sayang si patokaan. Makai go gorokan sayang. Sajojo yung madam ko bisa papare sa muna keke, sa muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampungan jauh di Mato, Kunwangsan saya baku miliang, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suriang. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Awal selaku pengajar praktik yang telah datang pada siang hari ini, dan Bu Desti selaku kunci dari saya. Dan di sini saya adalah Tri Wahyu Marisa
CGP Angkatan 7 akan melaksanakan pasca observasi dengan Ibu Desti yang didampingi oleh Bapak Al. Assalamualaikum Bu Desti. Ya Bu Desti, alhamdulillah ya Bu Desti, kita sudah melaksanakan observasi, lalu observasi di kelas Ibu, di kelas 2B ya Bu ya. Sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi ini Bu Desti. Nah, di pasca observasi ini tujuan yang akan diperoleh Bu Desti ingin mendapatkan apa ya? Tujuannya itu jadi pembelajaran pada kemarin itu sudah dilaksanakan dulu lalu dengan hari ini. Baik Bu, jadi di sini Bu Desti menginginkan apakah observasi di KPM itu sesuai dengan yang harapan pas waktu observasi begitu ya Bu Desti ya? Baik Bu Desti, menurut Bu Desti nih, setelah Bu Desti melakukan pembelajaran yang kemarin kan Bu Desti sebelum observasi mengatakan bahwa insya Allah dapatlah dari skala 1 sampai 10 dapatlah 10 gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Desti apakah sesuai dengan harapan Bu Desti dengan pembelajaran yang kemarin? Untuk itu sudah sangat sesuai ya, alhamdulillah pencapaian juga sudah mencapai skor 10 ya. Jadi anak-anak itu udah aktif banget dengan Nah, berarti dengan belajar siswanya, terus ada apa lagi Bu Desti yang kok Bu Desti bisa menilai bahwa itu memang sudah sesuai dengan skor apa penilaian itu ya Bu 10 sesuai dengan itu. dengan maksudnya jadi itu sudah maksimal, sudah bisa memaksimalkan pembahasan. Jadi waktunya juga yang kemarin menjadi hambatan itu waktunya sudah terrealisasi sama gitu ya Bu Desti ya. Dan waktu siswa kemarin yang hambatannya waktu siswanya gimana Bu? Iya, karena kemarin itu kalau pembelajaran menggunakan metode diferensiasi, jadi anak-anak itu mungkin masih ada yang kurang fokus, jadi anak-anak itu kayak ada yang masih rebutan atau dia itu aktif dengan kehidupannya masing-masing. Dari situ Ibu kemarin melakukan hal apa itu untuk mengembalikan fokus siswa ya Bu? Ya, saya itu menggunakan metode beberapa metode untuk mengembalikan fokus. Jadi anak-anak itu saya fokus diskusi juga di kelompok. Jadi membagi kelompok sesuai dengan minat atau pengetahuan siswa. Bisa untuk membantu fokusnya melalui apa ini dengan seperti itu ya Bu. Sudah fokus pada ASE yang Ibu bikin di FPP kemarin ya Bu ya. Baik Ibu, dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin kan Ibu sudah tahu nih apa baiknya, apa buruknya seperti itu ya Bu yang tadi ya. Baiknya yang tadi telah disampaikan oleh Bu Desti ya. Nah, di sana ada buruknya juga. Kalau Bu Desti melihat mungkin kekurangannya ada di mana ya Bu? Ya, untuk kekurangannya itu ada di diri saya sendiri ya Bu ya. Oke. Karena itu saya kurang sudah sedikit cukup tahu atau sedikit banyak tahu mengenai pembelajaran dari diferensiasi ini. Jadi saya harus mengajar diri. Baik Ibu. Jadi di sini Ibu merasa belum sepenuhnya gitu ya Bu Desti ya. Baik. Nanti coba kita langsung nih sekarang nih Bu, bagaimana kita bisa mencari solusinya itu ya Bu Desti ya. Karena Bu Desti tadi Bu Desti menyebut nih kalau Bu Desti itu merasa bahwa dirinya masih kurang. Kalau diskalakan ini dari skala 1 sampai dengan skala 10, di sini Bu Desti itu merasa berada di skala berapa ya saat ini? Ya, saat ini saya merasa karena sudah sedikit banyak tahu sudah berdiferensiasi
dari skala 7 ya Bu ya. Berarti ada kekuatan untuk walaupun 7 itu kan sudah sangat bagus ya Bu ya, kekuatan dari diri Ibu. Nah, boleh nggak Ibu Allah ceritakan Bu apa sih kekuatan yang ada di Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, untuk kekuatannya mungkin saya menggunakan pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Pembelajaran yang materi yang lebih bervariasi, jadi disesuaikan dengan karakter siswa atau kemampuan siswa. Oke, nah di dalam tiga kekuatan di sini, menurut Ibu peluang dan kemungkinan untuk yang Ibu sudah miliki ini, untuk peluang kemungkinan untuk menjadi lebih baik lagi, menurut Ibu ada nggak? Untuk realitasnya Ya, peluang untuk pembelajaran ke depannya kayak gitu, mungkin ada nggak? ada. Jadi untuk di pembelajaran selanjutnya itu saya akan lebih memfokuskan materi tentang berdiferensiasi tersebut. Jadi anak-anak akan lebih tertarik mengikuti pembelajaran yang dilakukan di kelas. Hambatan bicara tentang tadi kan Ibu sudah mempunyai kekuatan, tapi pasti dalam melaksanakan pembelajaran itu ada hambatan dan gangguan ya Bu ya. Nah di sini menurut Bu Desti hambatan dan gangguan yang nantinya akan terjadi itu kira-kira apa ya Bu Desti? Karena saya mengajarnya di kelas 2 ya Bu, jadi hambatannya itu pada saat ini kan anak-anak sudah terlalu udah mengkah ya Bu ya tentang gadget, permainan game, jadi anak-anak lebih fokus ke apa gitu kan. Jadi untuk penugasan guru di sini tuh menggunakan alat peraga, jadi agar anak-anak tuh lebih tertarik, lebih fokus belajarnya itu bukan hanya di guru, jadi sesuai dengan pengalaman siswa. Berarti Ibu hambatannya itu di siswa ya karena di siswa dia juga siapa misalnya sudah pada pegang handphone sendiri ya. Solusi untuk dari hambatan itu menurut Bu Desti apa ya? Ya, tentu saya akan menggunakan peraga yang ada di lingkungan sekolah. Misal dengan materi mengenal waktu, di sini saya akan menggunakan jam-jam yang sudah anak-anak sudah tahu ya Bu ya, jam begitu bulat, ada angkanya, ada jamnya gitu ya Bu ya. Jadi dengan menggunakan alat peraga seperti itu, anak-anak tuh lebih fokus, lebih bisa lagi lah dengan pembelajaran yang diberikan. Selain alat peraga ada yang lain lagi nggak? Iya, untuk selain alat peraga, saya juga akan menggunakan beberapa video pembelajaran yang akan nantinya saya berikan kepada siswa. Lalu juga dengan pembelajaran itu. Oh baik. Jadi di sini dengan hambatan yang tadi yang anak cepat luring karena mereka juga sudah suka dengan gadget seperti itu. Jadi Ibu di sini memberikan solusi adanya alat peraga, pembelajaran yang dari segi manapun, terus nanti ada video pembelajaran begitu ya Bu Desti ya. Yang itu solusinya sangat hebat sekali Bu Desti. Selanjutnya untuk rencana ke depannya nih, kalau mengadakan pembelajaran lagi dalam proses kegiatan belajar mengajar di sini Bu Desti rencana ke depannya ini apa ya? Nah, kedepannya saya juga akan berkolaborasi dengan beberapa kelas sejawat karena di sekolah ini ada 3 rombel ya Bu ya, kelas 2 ada 3 rombel yaitu rombel 2A, 2B dan 2C. Jadi di sini saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 2A dan 2C untuk mencari bahan ajar apa yang tepat digunakan untuk pembelajaran. Untuk strateginya bagaimana yang dapat Ibu Desti? Ya, strateginya saya dan rekan guru akan meluangkan waktu untuk mencari beberapa bahan ajar yang sesuai dengan materi, dan jika bahan ajar tersebut tidak ada di sekolah, kita tuh akan membuat alat-alat sendiri. Ya, kita akan membuat alat-alat sendiri yang disesuaikan dengan pengalaman siswa yang ada di luar sekolah, baik rumah maupun di tempat wisata yang Hebat sekali Bu.
dari semua rencana seperti itu yang menjadi prioritas utama yang mau Ibu lakukan itu menurut Bu Desti apa itu? Kalau untuk prioritas itu saya akan mengangkat diri ya Bu ya. Oh gitu ya. Karena saya belum cukup atau sudah sedikit mengetahui atau memiliki kemampuan untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan PSI ini. Jadi di sini saya akan mencari beberapa referensi lain. Lalu juga saya akan berkolaborasi dengan Bu Lisa, men-sharing materinya Bu ya. Oke, siap. Baik, jadi di sini untuk upgrade dirinya ya Bu, yang tujuan prioritas utama Bu Desti ini. Ya Bu, insya Allah saya siap untuk bisa melakukan sharing ya Bu ya. Untuk ukuran keberhasilan untuk Bu Desti ini, semua itu kan ada targetnya gitu. Capaian targetnya Bu Desti itu apa ya? Pencapaiannya di sini saya mengharapkan siswa itu belajar dengan bahagia, siswa itu belajar dengan senang, lalu juga untuk hasil atau skor hasil siswa itu di atas KKM. Baik Bu ya, semoga dapat terlaksana ya Bu ya. Nah, di dalam pencapaian itu semua kan ada gangguan-gangguan ya seperti itu ya Bu. Bagaimana cara di Desti ini meminimalkan hambatan atau gangguan untuk meraih keberhasilan atau target Bu Desti tadi? Untuk hal tersebut di sini saya akan banyak meluangkan waktu ya Bu ya, karena dunia pendidikan ini kan tidak hanya dikerjakan di sekolah, jadi di rumah juga tugas-tugas sekolah itu kita kerjakan di rumah. Apalagi kalau sudah berumah tangga ya Bu ya. Jadi waktu itu terbagi-bagi, jadi kurang fokus dalam manajemen waktu. Nah, solusinya Bu Desti, kalau Bu Desti ini karena Bu Desti udah tahu lah hambatannya itu, solusi untuk Bu Desti untuk menyelesaikan hambatan tersebut apa ya Bu? Solusinya ya Bu ya, solusinya itu saya akan disiplin waktu, manajemen waktu yang baik, jadi agar penggunaan waktunya itu nggak kayak misal saya malas gitu kan, jadi bisa diminimalisir lah. Nah, itu udah jadi nanti jadi komitmen Bu Desti ya. Nah di sini menurut Bu Desti ada tidak seseorang atau apalah gitu yang dapat membantu Bu Desti untuk menjaga komitmen Bu Desti tadi? Ya, untuk menjaga komitmen selain diri saya ya Bu ya, selain diri saya juga akan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan Bu Lisa ataupun rekan sejawat. Nah, selain rekan sejawat dan Bu Lisa, saya juga akan meminta siswa agar bisa membantu kita saya. Baik Bu Desti, dari melihat Bu Desti kemarin pembelajarannya yang sudah berkolaborasi dengan murid gitu, dengan siswa, saya yakin Bu Desti dengan ini, Bu Desti dengan komitmen Bu Desti dan siapa yang membantu siswa juga dimasukkan dalam kolaborasi itu, insya Allah nanti akan terlaksana Bu Desti ya. Nah Bu Desti, kira-kira mulai kapan Bu Desti akan dilaksanakan ini? Lebih baik ya Bu ya, kalau minggu depan tuh boleh ya Bu ya, bisa ya Bu. Insya Allah bisa Ibu. Dari kita berbicara di sini Bu, kalau boleh Bu Desti menarik kesimpulan apa sih, apakah yang diharapkan Bu Desti itu tadi sudah tercapai atau belum dari kita berbincang-bincang observasi ini? Untuk hasilnya ya Bu ya, di sini tuh saya udah sangat senang, udah tidak prolog pula. Jadi masalah-masalah yang sudah saya pikirkan ada ini gimana cara solusinya. Jadi di sini sudah terselesaikan, sudah terselesaikan dengan baik, sudah terpecahkan lah. Jadi ternyata ada ya solusinya yang dengan cara sharing seperti ini, melakukan materi seperti ini, ternyata dan solusinya itu dari diri sendiri pun, tapi akhirnya keluar juga kalau seperti ini ya Bu ya. Baik Bu Desti, terima kasih sudah melakukan observasi dengan saya. Terima kasih kerjasamanya. Sekian dari saya Bu Desti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Ini tadi pasca observasi saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.